Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Widiantara, NPM 22150610052 dari Program Studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Kapasitas Lekta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah eh, penelitian mengenai pemanfaatan Large Language Model atau LLM untuk merekomendasi sebuah produk pada sistem e-commerce berbasis ulasan pengguna dan juga spesifikasi teknis dari sebuah produk itu sendiri. Nah, pada penelitian kali ini, eh, hal yang melatar belakangi saya eh, membahas teori tentang membahas hal mengenai e-commerce itu merupakan seperti yang kita ketahui bahwa dunia e-commerce saat ini eh, s- sangat marak atau sering digunakan untuk konsumen membeli sebuah atau membeli produk. Kebanyakan konsumen melalui aplikasi online atau berbelanja online. Nah, pada saat ini dunia industri e-commerce sendiri itu eh, memiliki eh, beberapa tantangan yang dimana itu yang pertama memiliki tantangan overload choice atau kesulitan konsumen untuk memilih sebuah produk. Nah, kondisi tersebut itu diperburuk oleh keterbatasan eh, share share atau mohon maaf, keterbatasan dalam pencarian atau search yang dimana pada saat ini, pada aplikasi yang ada saat ini, sistem pencariannya itu masih berbasis kata kunci, yang dimana metode ini sering gagal dalam memahami sebuah konteks bahasa yang digunakan oleh pengguna. Nah, selain itu, sistem yang ada saat ini cenderung mengabaikan eh, informasi-informasi yang terdapat pada eh, teks-teks ulasan dari pengguna yang telah menggunakan suatu produk. Nah, melainkan pada sistem e-commerce saat ini hanya berfokus pada soal pola rating dari suatu produk atau yang telah dibeli oleh pengguna lainnya. Nah, hal tersebut mengakibatkan pengalaman penggunaan produk itu seringkali atau review dari pengguna-pengguna lain itu terlewatkan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan yang dimana rumusan masalah pada kali ini itu keterbatasan sistem pencarian berbasis yang masih berbasis kata kunci dan juga metadata konvensional yang dimana eh, untuk menangani query pengguna yang bersifat semantik atau deskriptif pada platform e-commerce. Nah, selanjutnya, masalah kedua itu merancang sebuah arsitektur sistem yang memberikan rekomendasi produk kepada pengguna menggunakan LLM dan juga RAG untuk mengintegrasikan data-data review dari pengguna lain dan juga spesifikasi teknis dari produk yang dijual. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan juga memetakan kelemahan dari sistem pencarian produk yang ada saat ini, khususnya itu ketidakmampuan menangani bahasa alami dan pemanfaatan data-data ulasan atau review dari pengguna itu yang belum optimal. Yang kedua, menghasilkan arsitektur untuk eh, menampilkan rekomendasi produk yang berbasis LLM sehingga mampu melakukan pencarian dan memberikan ringkasan tentang dari ulasan-ulasan atau review-review pengguna yang relevan ketika seorang
konsumen itu mencari sebuah produk. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa teori yang digunakan, itu ada LLM, ada RAG, Relative Augmented, dan juga Hybrid Search. Untuk LLM sendiri merupakan sebuah model kecerdasan buatan yang dilatih untuk eh, yang di yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan pada sebuah kumpulan data atau teks yang cakupannya cukup besar. Nah, eh, untuk memprediksi kata-kata, LLM sendiri itu memiliki kemampuan berpikir secara logis dan juga memiliki pemahaman konteks yang cukup dalam atau lebih dalam. Nah, pada pada metode LLM sendiri untuk mencari atau menggali sebuah informasi itu menggunakan embedding, konsep embedding yang dimana hal tersebut memungkinkan sebuah sistem bisa memahami bahasa manusia yang lalu bahasa bahasa tersebut diubah menjadi sebuah bahasa yang matematis. Nah, sebagai contohnya di mana ketika sebuah konsumen mencari sebuah produk dengan kalimat eh, kamera ponsel yang jernih dan juga hasil foto dari gawai ini gawai yang tajam. Nah, kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, dengan embedding sendiri itu eh, dengan embedding sendiri ketika kedua kalimatnya memiliki arti yang serupa akan di dikelompokkan menjadi satu eh, kelas atau satu sub yang dimana nanti akan memberikan sebuah kesimpulan. Nah, yang kedua itu ada RAG atau Retrieval Augmented Generation. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa LMM sendiri itu sudah sangat cerdas dalam mengambil keputusan. Namun, LMM sendiri itu masih memiliki kelemahan. Yang pertama itu eh, output yang dihasilkan masih bisa terjadinya halusinasi. Halusinasi sendiri kondisi di mana eh, output yang diberikan itu tidak cukup meyakinkan dikarenakan pertanyaan yang diberikan oleh pengguna itu tidak ada jawabannya pada saat setup model itu sendiri. Dan juga kelemahan kedua itu masih terjadinya cut of no, cut of knowledge. Ya, yang dimana itu sebuah kondisi di mana LMM sendiri memiliki keterbatasan dalam eh, pengetahuan atau informasi yang dapat diberikan. Nah, dengan ada RAG sendiri itu dapat menggabungkan kemampuan model LLM sendiri deng- dengan pengetahuan-pengetahuan eksternal yang ada, pengetahuan-pengetahuan eksternal di luar dari model LLM sendiri. Nah, seperti contohnya bisa dikatakan bahwa LLM sendiri bisa digambarkan seperti ujian hafalan yang dimana itu sangat tergantung oleh ingatan atau dari model itu sendiri. Nah, sedangkan RAG sendiri yang sudah menggunakan RAG itu dapat diilustrasikan sebagai ujian open book yang dimana saat menjawab pertanyaan terdapat pengetahuan-pengetahuan eksternal yang bisa didapatkan melalui informasi di luar model itu sendiri. Nah, yang terakhir ada hybrid search yang merupakan metode yang menggabungkan dua teknik yang dimana itu teknik keyword atau kata kunci dan juga semantik.
search. Nah, atau pemahaman makna dari sebuah kalimat deskriptif oleh pengguna. Seperti contoh, sebuah seorang konsumen ingin mencari sebuah laptop yang cocok digunakan untuk bermain game. Konsumen tersebut itu mencari laptop dengan cara mengetikkan laptop yang sesuai untuk bermain game berat. Nah, maka dari itu sistem merekomendasikan produk yang relevan dan sesuai dengan ulasan-ulasan pengguna-pengguna, ulasan-ulasan dari pengguna yang telah membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh masalah yang terjadi pada saat ini, yang di mana ada keterbatasan pencarian kata kunci. Nah, seperti yang dilihat pada gambar yang sebelah kanan di sini, pengguna mencari laptop dingin. Nah, sistem hanya membaca kalimat dingin. Yang akhirnya sistem akan menampilkan alat-alat atau yang dapat mendinginkan laptop, bukan menampilkan laptop yang memiliki fitur pendingin mesin. Nah, juga ada informasi yang masalah yang terjadi saat ini yang kedua itu ada eh, informasi ulasan yang sangat banyak. Nah, seperti yang terlihat itu ada salah satu produk yang dimana itu memiliki ribuan ulasan atau ribuan review dari pengguna yang telah membeli produk tersebut. Hal tersebut yang membuat kebingungan atau membuat konsumen bingung untuk mencari apakah produk yang ingin ia beli tersebut tuh cocok atau tidak. Nah, di sini terdapat arsitektur sistem yang dimana pada arsitektur sistem sendiri terbagi menjadi tiga blok atau tiga modul yang dimana ada modul eh, ingestion. Nah, ingestion ini bertugas sebelum penggunaan sebelum pengguna itu mengakses e-commerce itu sendiri, yang dimana data mentah diolah terlebih dahulu. Data mentahnya itu seperti spesifikasi sebuah produk, terus ada harganya, harga dari sebuah produk, lalu ada ulasan-ulasan dari berbagai konsumen. Nah, itu disimpan dalam bentuk metadata, dalam bentuk metadata atau data-data yang data database. Dan nah, sementara untuk kalimat-kalimat yang diinputkan itu akan dipotong-potong atau dipecah menjadi beberapa bagian untuk agar berubah menjadi bentuk matematis melalui model embedding. Nah, untuk modul yang di tengah merupakan modul penyimpanan, yang di mana sistem akan menggunakan database berbasis vektor, yang di mana database tersebut dapat menyimpan vektor yang dapat mengintegrasikan atau ketika pengguna ketika sistem mencari makna dari kalimat deskripsi yang diberikan oleh pengguna, serta dapat menyaring data-data seperti harga, spesifikasi dari suatu produk. Nah, selanjutnya di sebelah kanan itu terdapat modul interaksi. Nah, di mana modul interaksi sendiri adalah sebuah otak atau algoritma dari sistem itu sendiri saat melayani pengguna. Di mana dapat terlihat di sini ada engine-nya sendiri, LLM sendiri itu berperan sebagai pengendali atau
dapat dikatakan sebagai apa namanya pengatur yang menerima pertanyaan-pertanyaan dari pengguna dan juga eh, engine itu sendiri akan mengambil sebuah keputusan informasi yang relevan dari database yang telah dibuat atau database yang ada. Selanjutnya ada diagram alir atau alur kerja dari sistem itu sendiri. Nah, yang pertama di sini pengguna itu sendiri menginputkan kalimat untuk mencari produk yang ingin dibeli. Nah, seperti contoh di sini, misalnya pengguna tersebut menginputkan kalimat cari laptop gaming dengan merek Asus untuk budget di bawah 10 juta yang memiliki layar yang tajam. Nah, selanjutnya di sini LLM sendiri tidak langsung mencari, namun LLM sendiri akan membagi dua eh, kalimat yang diberikan oleh si pengguna itu sendiri, yang dimana itu akan difilter menggunakan ada dua komponen filter. Yang pertama ada filter metadata yang dimana itu akan mengekstrak batasan-batasan sesuai dengan spesifikasi dari produk itu sendiri, seperti harga, terus brand, dan lain-lain. Nah, eh, pembagian yang kedua itu, komponen yang kedua itu ada semantik. Nah, semantik sendiri akan membaca makna dari kalimat yang diberikan oleh si pengguna itu sendiri, yang dimana akan mencari data-data dari database itu sendiri sesuai dengan makna yang diinginkan dari si pengguna itu sendiri. Lalu terdapat pencarian hibrida yang dimana akan mencari dari data metadata dan juga dari si semantic query itu sendiri. Nah, terus terdapat decision yang dimana jika nah yang dimana jika maka sistem akan menghapus data-data atau informasi laptop yang memiliki harga lebih dari 10 juta dan selain dari merek Asus. Nah, jika ada data-data dari produk yang diinginkan, sistem akan menampilkan top ulasan dari yang memiliki rating tertinggi dari berdasarkan spesifikasi produk yang diinginkan. Nah, lalu si LLM LLM sendiri itu akan mengenerate jawaban sesuai dengan eh, spesifikasi dan juga eh, informasi-informasi dari ulasan-ulasan pengguna yang telah membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, dan sistem akan menampilkan hasil rekomendasi kepada user, seperti contohnya laptop Asus A dengan harga 9.500.000. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa sistem sendiri atau RAG sendiri itu dapat memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan spesifikasi teknis dan juga ulasan-ulasan yang telah diberikan oleh konsumen yang lebih dahulu membeli produk tersebut. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Nah, pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa penerapan RAG atau Retrieval Augmented Generation ini dapat
eh, digabungkan atau dapat disatukan dengan pencarian hibrida atau hybrid searching itu memiliki efektivitas untuk mengatasi kelemahan dari sebuah fitur pencarian yang berbasis kata kunci yang masih kaku. Nah, data spesifik terstruktur dengan ulasan pengguna yang juga yang tidak terstruktur sehingga kedua hal tersebut dapat digabungkan mampu mengubah interaksi belanja menjadi sebuah percakapan antar konsumen seolah-olah seperti dengan manusia yang dimana memfungsikan sistem sebagai asisten cerdas untuk memberikan rekomendasi produk yang diinginkan oleh pengguna itu sendiri. Nah, selanjutnya ada saran untuk penelitian selanjutnya itu dapat dikembangkan agar rancangan perencanaan berikut atau perencanaan pengimplementasian RAG dalam e-commerce ini dapat diimplementasikan dalam bentuk prototype yang dimana itu dapat berbasis apapun seperti contohnya Langchain, ada untuk vektornya itu berbasis CormaDB atau lainnya yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Selain itu, eh, evaluasi kinerja dari pengimplementasian sistem rekomendasi ini bisa menggunakan Ragas untuk meminimalisir resiko halusinasi dari jawaban itu sendiri, serta dapat mengoptimasi dari model embedding yang dibuat agar sistem dapat memahami bahasa-bahasa deskriptif yang diberikan oleh pengguna itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.